Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan rancangan pembelajaran yang kami buat pada tugas 3A dan tujuan membuat rancangan pembelajaran ini untuk memberikan pedoman kepada pendidik agar pembelajaran disusun sebaik mungkin. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas 3B pada materi pembelajaran mikro. Berikut rancangan pembelajaran yang kami buat kelompok 1. RPP ini disusun oleh Laila Nurhaliza dan juga Rosi Apriliani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, modul ajar yang kami rancang itu memiliki identitas tentunya. Nama penyusunnya Laila Nurhaliza dan Rosi Apriliani, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, fase atau kelas 3 dan juga 4, bab 1, ayo berwudu. Materi pokoknya, rukun wudu, dan alokasi waktu yang digunakan 2 kali 40 menit atau 2 JP. Identitas modul ajar ini memiliki identitas kesiapan peserta didik, identitas materi pelajaran, dimensi profil lulusan, dan ada desain pembelajaran juga. Identitas kesiapan peserta didik. Peserta didik kelas 3 umumnya memiliki kemampuan dasar tentang membaca dan juga menulis. Pada identitas materi pelajarannya mengenai rukun wudhu, mencakup 6 elemen. Wajib yang jika salah satunya ditinggalkan, maka wudhu tidak sah. Sehingga peserta didik harus mengetahui tentang rukun wudhu. Dimensi profil lulusan. Setelah peserta didik mengikuti pembelajaran ini, bernalar kritis. Yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, beriman dan juga berakhlak. Bernalar kritis di sini, peserta didik memproses informasi mengenai rukun atau yang wajib dan sunnah atau yang dianjurkan dalam berwudu. Yang kedua, mandiri. Peserta didik pelajar secara mandiri memahami kapan wudu diperlukan sebelum salat atau menyentuh Al-Quran, tentunya untuk ibadah wajib dan juga ibadah sunnahnya. Yang ketiga, peserta didik berakhlak dan juga beriman, memahami dan menjalankan rukun wudhu dengan benar adalah perwujudan ketaatan terhadap perintah agama. Desain pembelajarannya, capaian pembelajaran nomor 046 tahun 2025, yang pertama memahami elemennya, dan yang kedua akhlak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dan melaksanakan rukun Islam, menerapkan konsep dasar ibadah, dan menjelaskan kewajiban sebagai seorang muslim. Termasuk di dalamnya taat cara bersuci atau toharoh. Yang kedua akhlak, peserta didik juga diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplinnya dan juga tanggung jawab dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya, lintas disiplin ilmu bukan hanya tentang keagamaan, akan tetapi ini juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam atau sains. Wudhu membasuh anggota tubuh secara teratur, baik mulai dari wajah, tangan, kepala, sampai ujung kaki, membantu menghilangkan kuman, kotoran, dan debu yang menempel di kulit, sehingga ibadah yang dilaksanakan akan dijalankan dengan baik, karena kebersihan ini dapat mengurangi risiko penyakit kulit dan juga infeksi. Proses membasuh anggota tubuh dapat melancarkan peredaran darah juga di area tersebut karena pertemuan suhu air dan juga kulit. Informatika, yang kedua informatika yaitu materi rukun wudhu tidak hanya menjadi hafalan ritual, akan tetapi juga dipahami sebagai tindakan yang kaya akan manfaat kesehatan, etika, dan juga keterampilan hidup. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan ketentuan berwudunya dan juga menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu. Peserta didik mampu mengurutkan gerakan wudhu dari awal sampai akhir.
atau tertib. Betul. Mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib dilaksanakannya. Untuk kerangka pembelajarannya, praktik pedagogis, pendekatan pelajaran ini deep learning, pembelajaran mendalam. Model pembelajarannya itu problem based learning. Strategi pembelajaran yang digunakan kolaboratif, inquiry, dan berbasis masalah. Metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tentunya harus ada demonstrasi yang dilakukan oleh peserta didik. Lingkungan belajar, ruang fisik kelas diatur sefleksibel mungkin oleh pendidik. Ruang virtualnya memanfaatkan video, baik itu dari YouTube atau media yang lainnya. Budaya belajar untuk mendorong budaya belajar yang kolaboratif, saling menghargai pendapat, berani bertanya, dan berani mencoba. Ini berada di bagian diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nah, manfaat digital yang digunakan yaitu YouTube. YouTube ini untuk menyampaikan sebuah materi dan praktik wudhu, menampilkan kegiatan praktik wudhu. Yang selanjutnya, pembelajaran media, alat pembelajaran, dan juga sumber belajar. Media pembelajaran LKPD atau lembar kerja peserta didik nanti akan ada susunannya di akhir, berisi masalah konstekstual. Dan medianya itu link video dari YouTube. Alat yang digunakan ketika pembelajaran ini berlangsung, proyektor, laptop, papan tulis, spidol, dan tentunya harus ada smartphone tambahan. Sumber belajarnya, buku pendidikan agama Islam, dan bahan ajar. Baik, untuk pengalaman belajarnya, langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan awal di waktu 10 menit. Pertama, pembukaan. Pembukaan pertama, murid menyapa guru dengan berkesadaran dan mengembirakan. Kedua, guru meminta salah satu murid untuk memimpin doa bersama sebelum memulai pembelajaran. Ketiga, guru menanyakan kabar murid. Keempat, periksa dan mengecek kehadiran murid. Dan selanjutnya, apresiasi dan motivasi. Guru menanyakan kesiapan belajar, guru memberikan apresiasi kepada semua murid, guru memberikan sebuah motivasi kepada murid untuk mempersiapkan diri dalam pembelajaran. Untuk orientasi masalahnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan bahwa pembelajaran hari ini akan berfokus pada pemecahan masalah nyata. Guru menyajikan materi dalam bentuk video, link yang sudah di-share ya, mengenai materi berwudu. Dan di situ ada pertanyaan apa saja gerakan-gerakan yang wajib dilakukan saat berwudu, apakah setiap gerakan wudu itu penting dan harus dilakukan semua. Terakhir, murid melakukan kegiatan ice breaking yang dipimpin oleh guru. Kegiatan intinya di waktu 60 menit, pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menayangkan video kedua untuk materi bahan ajar yang sudah tertera linknya, dan materi itu berisi pengertian syarat dan rukun berwudu. Kedua, guru dan murid saling tanya jawab mengenai materi pengertian syarat dan rukun berwudu. Dengan pertanyaan, jelaskan apa saja syarat wudu, sebutkan rukun wudu. Dan murid dibagi dalam 5 kelompok. 5 kelompok masing-masing terdiri dari 6 peserta. Guru juga membagi LKPD pada setiap kelompok, diskusi dan dikerjakan secara bersama. Melalui diskusi kelompok, murid menyimak cara mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan. Murid juga melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan LKPD. Murid diminta untuk menganalisis permasalahan yang ada di LKPD. Guru juga membimbing proses diskusi agar dapat membantu murid yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan LKPD. Setiap kelompok bergantian membacakan hasil diskusi dan guru juga memberikan apresiasi dan menganalisis kembali hasil karya yang telah dipresentasikan. Sebelum mengerjakan soal evaluasi, murid melakukan kegiatan ice breaking yang dipimpin oleh guru. Murid diberikan soal evaluasi berupa kuis yang dilakukan secara mandiri untuk mengukur tingkat pemahaman pada murid. Dan yang terakhir, kegiatan penutup di waktu 10 menit, guru dan murid melakukan kegiatan refleksi terhadap pembelajaran
pada materi hari ini. Guru dan murid memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari dan juga guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya kepada murid. Guru meminta perwakilan salah satu murid untuk menutup pembelajaran dengan berdoa dan murid memberikan salam kepada guru. Jadi asesmen awalnya pertanyaan lisan interaktif dengan tujuan mengidentifikasi pengetahuan awal murid tentang rukun berwudu, asesmen proses, observasi kelompok dengan lembar observasi yang terlampir kepada LKPD dengan tujuan memantau keterlibatan, kolaborasi, pemahaman, dan kemajuan peserta didik selama kegiatan inti pembelajaran. Dan asesmen akhirnya soal evaluasi berupa kuis yang dilakukan secara mandiri untuk tujuan mengukur pemahaman mendalam murid secara mandiri. Dan untuk refleksi ini untuk guru ya. Jadi pertanyaannya apakah model pembelajaran yang kita gunakan dapat mencapai tujuan pembelajaran, atau apakah media pembelajaran yang digunakan sudah tepat untuk pencapaian tujuan pembelajaran, dan yang terakhir apakah pembelajaran yang sudah terlaksana dapat meningkatkan semangat dan antusias peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk refleksi muridnya, hari ini aku belajar apa, hal apa yang paling disukai hari ini, bagaimana perasaanku hari ini, hal-hal yang menurutku sulit, dan apa yang bisa aku lakukan lebih baik untuk besok. Pengayaan dan remedial. Pengayaan guru dapat meminta murid membaca penjelasan tentang rukun wudhu. Dan remedialnya murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan serta soal terkait materi tersebut. Untuk daftar pustakanya, pastinya dari Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti untuk SD atau MI, Jakarta Pusat, dan juga beserta link-link yang sudah ditampilkan di daftar pustaka. Untuk lampirannya, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, instrumen penilaian, dan lembar refleksi. Oke, untuk lampiran-lampiran yang sudah ditampilkan di akhir, di paling bawah ya, sudah ada materi ajar, rukun pengertian wudhu, tujuan wudhu, syarat wudhu, dan rukun wajib wudhu. Ini materi-materi yang akan diajarkan beserta soal evaluasi atau lembar kerja peserta didik ya, beserta instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang di akhir dan penilaian siswa sudah tertera di tabel yang sudah dibuat. Baiklah, itu presentasi dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.